dan tepat mengenai jantung bapaknya tersebut. Dan setelah bapaknya ini meninggal, tidak sampai di situ aja guys, si anak durhaka tersebut, si anak biadab tersebut merobek perut bapaknya. Itu dirobek tuh perutnya, dikeluarin daleman perut bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa tentunya. Oke guys, dan kali ini aku bakal bawain hal yang berbeda dari sebelumnya. Mana aku bakal bawain hal-hal yang berbau mistis kali ini guys. Pokoknya ini itu video pertama kali aku yang membahas tentang hal-hal mistis. Hal-hal yang berbau horor, menyeramkan, yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian berdiri mungkin. Dan buat kalian para pecinta horor, mungkin kalian akan tertarik dengan kisah yang bakal aku ceritain kali ini. Dimana untuk pertama kalinya ini aku bakal ceritain tentang suatu kisah mistis, kisah horor yang melegenda, dimana itu berasal dari Llanos, Venezuela, dimana ini itu benar-benar kisah yang urban legend lah, bisa dibilang urban legend dari Venezuela. Dan kali ini kita bakal membahas hantu yang bernama El Silbón. El Silbón ini merupakan sosok yang sangat melegenda dari Kolombia dan Venezuela, dan digambarkan sebagai sosok yang hilang dan juga dianggap sebagai makhluk yang sangat terkutuk, yang berkeliaran dengan membawa sekantung yang berisi tulang belulang. Dan konon dikatakan bahwa tulang belulang yang dibawa El Silbón tersebut adalah tulang belulang milik ayah kandungnya sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa tulang-tulang itu milik ayahnya sendiri? Apa hubungannya? Oke, daripada kalian makin penasaran dengan cerita El Silbón ini, sekarang kita akan masuk ke dalam kehidupan awal El Silbón ini sebenarnya. Gimana sih si El Silbón ini semasa hidupnya? Dan El Silbón ini merupakan anak seorang peternak yang sangat sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di Venezuela, Amerika Selatan. Jadi El Silbón ini tinggal sama kedua orang tuanya dan juga kakeknya. Dan ternyata si El Silbón ini dari kecil emang sudah punya sifat yang sangat-sangat egois, yang hanya mementingkan diri sendiri dan juga sangat-sangat keras kepala, juga anak yang sangat manja. Dan pada suatu hari si El Silbón ini minta sama bapaknya buat dicariin daging rusa, buat dia makan malam pada malam itu. Dan si bapaknya ini menolak dan bilang kalau nangkep rusa itu nggak gampang, nangkep rusa itu sulit nak. Tapi karena si El Silbón ini anak yang egois, dia nggak peduli tuh apa yang bapaknya bilang. Dia terus aja ngerengek minta pokoknya harus ada daging rusa tersebut. Dan akhirnya mau nggak mau si bapaknya tersebut akhirnya menuruti kemauan si El Silbón tersebut. Dan akhirnya bapaknya menuju hutan untuk mencari rusa. Dan setelah kesana kemari muterin seluruh hutan, si bapaknya ini nggak berhasil mendapatkan apa yang anaknya mau. Dan akhirnya bapaknya ini pasrah dan akhirnya dia pulang. Bapaknya ini pulang dalam tangan kosong. Dan saat tahu bapaknya ini pulang nggak bawa apa-apa, dalam keadaan tangan kosong, si anak tersebut langsung marah besar, murka di situ si anak tersebut. Dan si El Silbón ini langsung nyamperin bapaknya dalam keadaan marah besar. Dan kebetulan di samping dia
Di dekatnya ada sebuah garpu yang khusus buat di sawah. Namanya apa guys? Garpu yang kayak garpu makan, garpu buat berkebun lah ya. Dan disitulah dia langsung mengambil garpu tersebut dan langsung menancapkan garpu tersebut ke tubuh bapaknya sendiri guys. Gila ini anak ya. Dan langsung tuh garpu tersebut tembus sampai ke belakang tubuh bapaknya ini dan tepat mengenai jantung bapaknya tersebut. Dan setelah bapaknya ini meninggal, tidak sampai di situ aja guys, si anak durhaka tersebut, si anak biadab tersebut merobek perut bapaknya itu, dirobek tuh perutnya, dirobek tuh, dikeluarin daleman-daleman perut bapaknya, dikeluarin tuh sama si anak. Dan langsung dia lari ke ibunya sambil ngasihin, "Mah, tolong masakin ini ya." Dia bilang ke ibunya, tolong masakin jeroan tersebut. Dan saat itu si ibunya belum tahu kalau anaknya ini udah ngebunuh bapaknya sendiri. Dan disitulah si ibunya nanya, "Ini kamu dapat dari mana nak?" Dan apa kalian tahu guys, tanpa penyesalan sedikit pun si anak biadab ini bilang ke ibunya, dengan bangganya dia bilang, "Dari ayahku, dari ayahku." Aku rasa ini anak udah gila tingkat apa ini namanya guys. Aduh, psikopat bener ini, overdosis rasanya psikopatnya ya. Dan si ibunya nanya lagi, karena si ibunya udah mulai curiga tuh di situ. Si ibunya mulai nanya lagi, "Di mana kamu dapat ini nak?" Dan si anak durhaka tersebut guys, dengan bangganya dia bilang, tanpa rasa penyesalan apapun, dia bilang ke ibunya, "Itu gampang bu, kan ini emang ada di perut bapak." Si anak gila tersebut bilang kayak gitu sama ibunya guys. Dan seketika itu ibunya tersebut langsung shock berat, seberat-beratnya. Gimana coba bayangin saat ada di posisi si ibu, kalian mau gimana coba, ayo? Dari mana kamu dapetin ini nak? Kan emang udah ada di perut bapak bu. Ini anak kenapa sih? Apa harus ada anak model gini sih di dunia ini? Aduh, sabar ya. Kalian juga pasti gemes kan dengernya, sama gemes banget nih masih Elsilbon ini. Dan langsung si ibunya tersebut lari dia ke dalam hutan buat nyari suaminya tersebut. Dia muterin hutan dan akhirnya dia nemuin mayat suaminya guys. Dan disitulah dia berteriak histerisnya. Dan dalam keadaan tubuh suaminya tersebut sudah porak-poranda, darah bercecer di sekitarnya, dan terdapat sisa-sisa daleman bapaknya di dekat mayatnya itu. Dan akhirnya kakeknya pun dengar apa yang telah terjadi dengan anaknya tersebut. Dan disitulah si kakeknya ini murka guys. Dia dibawa tuh si Elsilbon, diikat tuh si Elsilbon di pohon dan dicambukin sampai berkali-kali. Durhaka kau, mati saja kau, durhaka. Cambuk tuh di situ si Elsilbon. Kok aku nggak merasa kasihan ya, malah senang gitu lihat si Elsilbon dicambukin kakeknya. Kalau kalian gimana guys? Menurut kalian ngerasa kasihan nggak sama Elsilbon dicambuk? Kalau aku sih enggak. Dia dicambuk tuh di situ sampai berkali-kali, sampai kulit tubuhnya ini kebuka guys. Saking kencangnya cambukan kakeknya tersebut. Dan karena saking murkanya guys, si luka-luka yang bekas camukan tersebut yang di punggung si Elsilbon dilumuri dengan air perasan jeruk dan juga merica guys. Bayangin coba kalian,
luka, bayangin coba kalian, luka kena apa namanya, keret, bahasa anak keretnya namanya, kena pisau, keiris pisau aja, misalnya kena garam sedikit atau kena air apalah, air cuka gitu, sakitnya minta ampun. Ini bekas luka-luka yang banyak banget bekas camukan, dilumurin sama merica sama air perasan jeruk. Gimana itu rasanya, coba kalian bayangin sendiri deh. Tapi ini si kakeknya termasuk sadis juga sih ya ini ya, tapi worth it sih ya, worth it sih. Menurut kalian worth it nggak sih? Worth it, udah kayak ini aja. Dan disitulah si El Silbon ini merengek minta ampun, dan juga karena dia udah ngerasa kesakitan banget di situ ya, dia akhirnya ngerengek meminta ampun, dan akhirnya kakeknya tersebut menyumpahi El Silbon dengan kata-kata ini, guys. Kamu seharusnya tidak melakukan itu sama ayahmu sendiri. Dengarlah, aku di hadapanmu mengutukmu. Sial bagimu di seluruh dunia ini. Begitulah guys, disumpah itu si El Silbon. Dan akhirnya si El Silbon pun berhasil melarikan diri, guys. Dan disitulah si kakeknya tersebut langsung ngelepasin anjing gila peliharaannya, dan dilepasin tuh anjing supaya ngejar si El Silbon. Dan akhirnya si anjing tersebut berhasil menerkam si El Silbon, dan akhirnya El Silbon pun tewas karena bekas gigitan anjing gila tersebut, dan juga bekas luka-luka bekas camukan tadi, guys. Dan disitu pun si kakeknya tersebut mengutuk si El Silbon supaya membawa tulang belulang bapaknya untuk selama-lamanya. Dan dari situlah awal muncul hantu El Silbon tersebut, guys. Dan akhirnya karena kutukan itu si El Silbon pun bangkit kembali dan menjelma sebagai hantu El Silbon. Dan El Silbon ini memiliki fisik yang sangat tinggi, sekitar 6 meteran lah, guys. Dan dia memiliki tubuh yang bungkuk, dan juga tubuhnya kurus, dan juga dia memakai topi tradisional Venezuela. Dan tanda kehadiran si El Silbon ini, guys, ditandai dengan suara siulan, yang dikatakan bahwa jika suara siulan tersebut terdengar dekat, terdengar jelas gitu, berarti si orang yang ngedengar tersebut aman dari si El Silbon tersebut, dalam arti dia tidak dalam bahaya. Dan kebalikannya, jika kita sama sekali nggak dengar apa-apa, nggak dengar siulannya si El Silbon tersebut, dia dalam keadaan tidak aman, guys. Dalam arti dia akan menjadi korban si El Silbon tersebut. Berarti kita berharapnya semoga dengar gitu ya, tapi serem juga, mas saya berharap supaya dengar siulan si El Silbon ini, kan serem ya. Ya udah deh, daripada dibunuh ya, mending dengerin siulannya aja 24 jam juga nggak apa-apa deh, ikhlas ya. Dan biasanya El Silbon ini datang pada saat musim hujan, guys, sambil menghitung tulang belulang milik bapaknya tersebut, dihitungin tuh sama dia. Dan jika rumah yang dia datangin tersebut nggak dengar suara hitungan dari El Silbon tersebut, itu berarti orang yang berada dalam rumah tersebut dalam bahaya, guys. Salah satu penghuni rumah tersebut akan mati sebelum matahari terbit. Serem. Tapi sebaliknya, jika rumah yang dia datengin tersebut ngedengar hitungan si El Silbon ini, berarti penghuni yang ada di rumah tersebut dalam keadaan aman
dia akan selamat guys. Dan konon dikatakan bahwa El Silbon ini tidak bisa mati kecuali dia berkelana untuk mencari sesuatu di dunia ini yang bisa nerima dia guys, dan juga bisa menghapus kutukan si El Silbon tersebut. Oke guys, jadi seperti itulah kisah dari hantu El Silbon tersebut guys. Gimana nih menurut kalian? Ini creepy gak sih? Ini serem gak sih menurut kalian? Kalau menurut kalian biasa aja, silahkan komen di bawah. Jika menurut kalian serem, silahkan komen di bawah juga. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, ini sosok hantu yang sangat-sangat menyeramkan ya kalau bisa dibilang. Karena hantu ini bisa membunuh manusia guys. Beda sama hantu-hantu yang lain yang paling cuma nampakin diri gitu. Tapi kalau si El Silbon ini beda guys, dia bisa membunuh manusia. Makanya ini si El Silbon ini benar-benar makhluk yang sangat-sangat mengerikan. Oke guys, sekian kisah horor aku kali ini, dan semoga kalian semua suka. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam cara penyampaian ataupun yang lainnya. Mohon maaf karena aku di sini masih belajar. Masih belajar dan terus belajar tentunya. Dan apabila kalian punya kisah-kisah horor atau pengalaman-pengalaman kalian sendiri tentang dunia gaib ini, kalian boleh banget cerita di bawah ya guys. Ayo ramein ya guys. Dan makasih banyak buat kalian semua yang udah mampir ke channel ini, dan semoga channel ini semakin berkembang tentunya atas dukungan kalian semua. Pokoknya makasih banget buat kalian semua, dan mudah-mudahan kalian semua nggak bosen ya lihat mukaku ini. Dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.